Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel Elvan Azaid. Baiklah teman-teman, di konten kali ini atau di video kali ini, karena banyak sekali yang belum jelas atau yang belum tahu mungkin tentang ketentuan dan kebijakan pinjaman KUR di tahun 2023 ini teman-teman. Jadi di komentar di video saya sebelumnya itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, jadi saya nggak bisa menjawabnya satu persatu. Jadi di video kali ini atau di konten kali ini saya hanya mengambil 10 dari pertanyaan teman-teman itu, dimana pertanyaan itu mewakili juga pertanyaan teman-teman lainnya teman-teman. Jadi apa saja pertanyaannya itu, dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa memberikan like dan subscribe-nya dan diaktifkan juga lonceng notifikasinya teman-teman, biar teman-teman menerima update terbaru dari video-video saya nantinya teman-teman. Baiklah teman-teman, kita langsung saja di pertanyaan pertama dari komentar video saya sebelumnya itu. Pertanyaannya itu seperti ini teman-teman. Jika kita ada kredit di Shopee PayLater atau di Si Pinjam, apakah bisa mendapatkan pinjaman KUR? Kalau Shopee PayLater dan Si Pinjam ini teman-teman, itu kan penyedianya itu bank digital teman-teman. Yang biasanya itu yang penyedia itu yang Si Bank, itu masih bisa mengajukan pinjaman KUR teman-teman, karena sifatnya biasanya itu konsumtif teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ada pinjaman di Shopee PayLater, itu masih bisa mengajukan pinjaman KUR di tahun ini teman-teman. Yang kedua, apakah pengajuan KUR di tahun 2023 ini wajib NIB? Memang diutamakan teman-teman untuk mengajukan pinjaman KUR di tahun 2023 ini, emang diutamakan itu NIB teman-teman, nomor induk berusaha. Tapi jika teman-teman kesulitan untuk mengurusnya NIB ini atau memang nggak ada, jadi teman-teman bisa melampirkan SKU saja juga bisa, boleh SKU, tapi memang diutamakan NIB. Yang ketiga, apakah KUR super mikro itu dibatasi juga untuk pengajuan pinjamannya? Kalau untuk super mikro teman-teman tidak dibatasi. Kalau untuk teman-teman misalnya kan pinjaman KUR super mikro ini kan pinjaman di bawah 10 juta. Jadi jika teman-teman meminjam KUR super mikro ini, jika sudah lunas boleh minjam lagi, dan lunas lagi boleh minjam lagi, boleh berlanjut minjam terus teman-teman, nggak dibatasi. Yang dibatasi itu KUR mikro dan KUR kecil teman-teman, jadi itu dibatasi. Hanya kalau untuk usaha biasa atau di selain sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, itu hanya bisa mengajukan pinjaman 2 kali. Tapi di sektor pertanian bisa 4 kali. Tapi untuk pengajuan KUR super mikro itu tidak ada batasan, boleh teman-teman minjam berkali-kali teman-teman untuk super mikro teman-teman. Yang keempat, jika kita memiliki kredit kendaraan bermotor di leasing, apakah bisa mengajukan pinjaman KUR? Kalau untuk kredit kendaraan di leasing, tapi kredit kendaraan roda 2 teman-teman atau motor, itu masih boleh untuk mendapatkan pinjaman KUR teman-teman, asal digunakan untuk kebutuhan produktif teman-teman. Kalau untuk kendaraan roda 4 mobil itu nggak bisa, tapi kalau untuk motor teman-teman ngambilnya di leasing dan teman-teman mengajukan lagi untuk mengajukan pinjaman KUR, itu masih bisa teman-teman, karena asal digunakan untuk kebutuhan produktif. Jadi intinya masih bisa ya teman-teman. Yang kelima, pinjaman KUR jumlah berapa yang bunganya berjenjang?
Maksudnya itu mungkin kur berapa yang bunganya berjenjang, mungkin gitu maksudnya kali ya. Kalau untuk kur yang bunganya berjenjang itu teman-teman, kur kecil dan kur mikro. Jika teman-teman baru mengajukan misalnya kur kecil ataupun kur mikro, itu bunganya 6% per tahun. Dan teman-teman ingin mengajukannya lagi yang kedua, jika sudah lunas, maka akan dikenakan bunganya 7%. Dan begitu juga pengajuan ketiga, jika teman-teman sudah lunas, maka akan dikenakan bunga 8%. Dan juga begitu pengajuan yang keempat, akan dikenakan juga bunga 9%. Jadi kur yang bunganya berjenjang itu teman-teman, yaitu kur kecil dan kur mikro teman-teman. Kalau kur SUMI, kur super mikro yang jumlahnya di bawah 10 juta, itu teman-teman ngambil berkali-kali pun boleh dan bunganya tidak berjenjang teman-teman. Bunganya tetap yaitu 3% per tahun teman-teman. Untuk kur SUMI super mikro maksudnya teman-teman. Kita lanjut teman-teman. Nah, ini yang keenam tentang BPJS Ketenagakerjaan. Kur pinjaman berapa yang wajib BPJS Ketenagakerjaan? Kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan ini teman-teman, yaitu kur mikro dan kur khusus teman-teman, itu wajib memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Oke, kita lanjut yang ketujuh. Yang ketujuh, jika kita pernah minjam KSM sewaktu kita masih bekerja, setelah itu kita jika pernah pinjam KSM sewaktu masih kerja dan sudah berhenti kerja terus memiliki usaha, apakah bisa meminjam kur? Ini bisa teman-teman, karena sebelumnya dia minjam KSM sewaktu dia masih bekerja. Begitu dia berhenti bekerja terus memiliki usaha, itu boleh untuk mengajukan pinjaman kur, asal pinjaman KSM yang sebelumnya itu sudah lunas teman-teman. Dan sudah lunas pinjaman KSM itu dan tidak bermasalah dengan SLIK atau B checking, maka bisa untuk mengajukan pinjaman kur. Oke, kita lanjut yang ke-8. Yang ke-8, jika sudah pernah mengajukan pinjaman KUM tapi sudah lama dan tidak ada muncul lagi di SLIK OJK, apakah bisa mengajukan pinjaman kur? Ini boleh teman-teman, karena kita berpatokannya itu dengan SLIK atau B checking. Jika di B checkingnya itu bersih, memang tidak ada pinjaman sebelumnya, itu boleh untuk mengajukan pinjaman kur. Karena ini sudah lama, mungkin sudah sangat lama, jadi nggak tercatat lagi di SLIK OJK, maka itu boleh untuk mengajukan pinjaman kur teman-teman. Oke, kita lanjut yang ke-9. Apakah penerima kur ini pernik KTP? Ya, untuk mengajukan pinjaman kur ini teman-teman, itu memang perorangan atau pernik KTP teman-teman. Jadi per orang itu bisa mengajukan berapa kali gitu. Itu dia pernik, tidak per KK ya teman-teman. Per KTP perorangan itu akan terhitung dia berapa kali mengajukan pinjaman kur. Jadi jika sudah lebih dia 2 kali pinjaman kur dan usahanya usaha yang non produktif, itu hanya bisa 2 kali teman-teman. Yang ke-10 ini kayak dia bertanya tentang pembersihan SLIK OJK atau B checking. Jika punya pinjaman di Shopee PayLater atau DC Pinjam dengan jangka waktu 6 bulan, tapi di awal Februari ini sudah dilunaskan, dan berapa lama bersihnya? Kalau bersihnya di B checking itu teman-teman, bersih itu betul-betul bersih itu ya memang butuh lama, betul-betul bersih. Itu kurang lebih setahun ke atas. Kalau seandainya tidak bermasalah, tidak pernah telat, tidak pernah macet, dan dilunaskan, itu sudah terhitung lunas,
maka bisa langsung untuk mengajukan pinjaman teman-teman, karena tidak bermasalah dengan pinjamannya dan nggak macet dan dilunaskan, itu tidak bermasalah. Kecuali bermasalah tidak pernah bayar mungkin, atau macet kena call 3 atau call 4 di Slick OJK nya atau di B-checking nya, begitu dilunaskan dan teman-teman ingin mengajukan, itu mungkin harus butuh waktu beberapa bulan, tunggu Slick OJK update data, dan itu pun sebenarnya bisa langsung mengajukan pinjaman. Dan itu juga tergantung dengan pimpinannya teman-teman, apakah dia berani ACC atau tidaknya. Tapi ada kebanyakan mereka menolak jika BI checkingnya atau Slick OJK-nya di atas call 4 teman-teman. Biasanya harus menunggu jeda kurang lebih setahun dan paling cepat 6 bulan teman-teman, jika call Slick OJK-nya itu di atas 4. Jadi itu aja teman-teman, 10 pertanyaan dari teman-teman di komentar video saya sebelumnya itu saya ambil untuk menjawab pertanyaan ini dan mewakili juga pertanyaan-pertanyaan teman-teman lainnya juga. Karena pinjaman KUR itu teman-teman tidak boleh turun kelas teman-teman. Misalnya itu jika teman-teman mengajukan pinjaman KUR di sebelumnya itu 100 juta. 100 juta itu kan, di atas 100 juta itu berarti termasuk pinjaman KUR khusus. Itu jika teman-teman turun ke KUR mikro yang jumlahnya 50 jutaan, itu teman-teman tidak bisa turun kelas. Atau juga teman-teman yang sebelumnya pernah mengajukan pinjaman KUR 50 juta, terus teman-teman turun untuk mengajukan pinjaman di bawah 50 juta, itu tidak bisa, karena KUR ini tidak bisa turun kelas teman-teman. Dan begitu juga apabila teman-teman sudah pernah mengajukan pinjaman selain KUR atau misalnya pinjaman konvensional atau KUM misalnya, atau pembiayaan lain yang sifatnya bukan KUR, terus teman-teman ingin mengajukan pinjaman KUR, itu tidak bisa, itu termasuk turun kelas. Jadi baiklah teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada teman-teman di konten kali ini atau di video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jika bermanfaat, jangan lupa dukung channel saya ini dengan memberikan like dan subscribe-nya, dan diaktifkan juga lonceng notifikasinya teman-teman. Dan bila perlu teman-teman share kepada teman-teman yang lain biar kita saling berbagi informasi teman-teman. Baiklah teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.